KMTE yang kita kasih judul Ito. Dan hari ini kalian bakal ditemenin sama kita dengan aku Kay, aku Nata. Karena sekarang musim maba, jadi kita mau memperdalam tentang jurusan teknik energi. Nah, tentunya kita juga ditemenin sama bapak-bapak dan ibu-ibu yang berwenang di sini. Berwenang maksudnya adalah untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian tanyain ke kita. Nah, kita ditemenin sama Bapak Wahyu, Bapak Budi, dan juga Ibu Sri selaku ketua prodi yang mungkin Bapak boleh dijelaskan figur Bapak di Polban itu sebagai apa? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya sendiri adalah sebagai ketua jurusan teknik konversi energi. Nama saya Wahyu Budi Mursanto. Jadi secara umum orang mengenal sebagai teknik energi, tetapi sebenarnya jurusan kita itu adalah lengkapnya adalah teknik konversi energi. Kira seperti itu. Ada lagi? Ya, mungkin cukup. Oke. Berarti Bapak ketua jurusan. Ketua jurusan. Ketua jurusan. Ya, ketua jurusan. Pak Budi. Saya sebagai koordinator program studi konservasi energi. Teknik. Ya. Ya, teknik konservasi energi. Baik, saya Sri Widarti. Sekarang ini membagikan koordinasi prodi teknik konversi energi. Bagaimana Bapak kesibukan saat mahasiswa sedang libur semester? Saya? Ya, boleh dari Ibu. Kalau kita sih nggak libur ya. Selalu kegiatannya banyak pasti ya. Karena dosen kan pasti kerja terus ya. Dosen itu kan ada freedom. Kalau mahasiswa libur, dosen nggak libur karena ada dua dharma lagi, yaitu penelitian dan penelitian masyarakat. Jadi tetap sibuk. Begitu ya. Kalau Pak Budi mungkin apa kesibukannya? Ya, hampir sama dosen antara satu yang lain, cuma perbedaannya mungkin bidangnya mungkin itu persiapan kuliah gitu. Pak Wahyu? Ya, kalau saya mungkin lebih banyak di sisi manajemen, sehingga rapat itu hampir tiap hari ada, entah itu dari sisi pihak wakil direktur 1 atau WD 4, juga WD 3 dan lain-lain. Kalau masa-masa sekarang ini yang paling sibuk adalah WD 1 karena berhubungan dengan penerimaan mahasiswa baru, kemudian WD 3 juga yang berhubungan dengan orientasi dan sebagainya gitu. Ya, tidak lepas juga seperti yang Sri sampaikan tadi adalah penelitian. Kita ada penelitian kerjasama dengan lembaga penelitian dengan teman yang lain belum juga, dan pengabdian masyarakat yang biasanya juga di waktu-waktu yang sibuk. Bagi kita sibuk ya, tapi bagi mahasiswa enggak sebenarnya gitu ya. Jadi kita nggak pernah tidak sibuk gitu. Selalu sibuk. Yeah. Ya. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang saat aku maba nih ya Pak, Yeah. sama Kay juga. Pertanyaan-pertanyaan yang tanyain dan kayak terlintas di pikiran gitu ya. Sebelum kita masuk ke sini. Siap Bapak pertanyaan? Silakan. Kita lanjut aja langsung ke pertanyaan pertama. Nah, sebenarnya apakah diploma ini tuh sama setara dengan strata enggak? Mungkin Baik. boleh jawab, Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan, apakah diploma setara dengan strata? Kalau diploma 3 tentunya dia tidak ada padanannya ya, tidak ada padanannya. Tapi kalau misal D4 itu setara dengan S1 ya, jadi tidak berbeda sebenarnya secara levelnya, jadi D4 dengan S1. Tapi kalau D3 jelas dia di bawah D4 atau S1. Itu yang bisa saya jelaskan seperti itu. Ada lagi mungkin yang disampaikan. Tapi aku tuh kadang suka dengar dari teman-teman gini, kalau D3 mah nanggung kagok gitu. Mungkin Bapak ada respon yang lain tentang pernyataan teman-teman yang bilang D3 itu kagok gitu. S1 bukan, D4 juga bukan gitu. Kepada siapa pertanyaan yang akan disampaikan? Oh, kepada Pak Budi deh.
Ya sebenarnya D3 itu sebenarnya tujuan awal dari Politeknik awalnya adalah untuk menyiapkan eh, yang siap kerja, tenaga yang siap kerja. Beda dengan strata. Kalau strata ya untuk memimpin D3-nya gitu. Ya. Jadi nanti tuh bedanya antara strata dengan diploma itu sebenarnya antara kalau strata itu istilahnya kalau kata Pak Kartono istilahnya itu mengistilahkan mempermasalahkan why ya, tapi kalau diploma how, jadi bagaimana kita mengerjakan, membuat gitu, nah itu diploma. Tapi kalau strata itu filosofi dari keilmuannya. Mungkin Ibu ditambah. Baik ya, jadi mungkin mulai dari dulu dari sebenarnya pengetahuan itu ada dua jenis. Ada yang kita sebut dengan applied engineering, ada engineering science. Nah kalau strata itu dia adanya namanya di engineering science. Kalau diploma itu adanya di applied engineering. Jadi memang kata Pak Budi tadi, kalau di strata itu mereka lebih ke arah keilmuannya, kalau di diploma itu kita ke arah applied-nya. Nah itu yang disebut sekarang itu adalah pendidikan vokasi. Kalau yang sama pendidikan keilmuan, kalau kita pendidikan vokasi. Nah kalau untuk D3 itu memang awal berdirinya Politeknik ya Pak ya, itu memang untuk D3 karena menjembatani antara waktu itu ya kebutuhan industri itu antara S1 dengan SMK dulunya ketika itu. Nah ternyata sekarang pun tetap dibutuhkan gitu loh di level ini. Jadi dia di middle karena antara S1 dan SMK gitu. Jadi kalau ada yang bilang tanggung banget gitu loh, ya kalau di dari sisi kita pribadi ya tanggung, tapi kalau untuk industri nanti ada posisinya gitu. Jadi ada porsinya masing-masing. Ada porsinya, tapi kalau dalam pengembangan diri ya memang mungkin kalau dari mahasiswa melihat dari dirinya ya memang tanggung, karena setahun lagi. Tapi kalau dari sisi industri mereka butuh untuk yang D3 gitu. Boleh saya tambahkan? Sebenarnya ada dua kata kunci kalau yang terjadi sekarang ini, yaitu masalah atau bukan masalah ya, yang disebut dengan vokasi dan yang disebut dengan akademik. Ya, diploma itu identik dengan vokasi, tapi kalau strata tadi itu adalah akademik. Ya, jadi kalau universitas ya atau institut itu adalah akademik, tapi kalau politeknik, nah itu adalah vokasi. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan Bu Sri tadi, ada untuk aplikasinya dan ada untuk yang sainsnya gitu ya. Jadi agak berbeda. Nyambung sama yang D3 tadi. Nah, kebetulan kan aku D3 ya. Nah, kalau misalnya aku mau lanjutin S1 itu kira-kira bisa nggak ya Pak? Ya, itu bisa, karena ada yang disebut dengan lintas jalur ya. Kenapa disebut dengan lintas jalur? Karena tadi saya katakan jalurnya satu akademik, jalurnya satu vokasi. Kalau Anda mau tetap di jalurnya, ya Anda harus melanjutkan ke D4. Tapi kalau Anda melanjutkan ke S1 bisa, namanya lintas jalur. Ya, itu bisa. Beberapa universitas itu menerima lulusan-lulusan D3. Atau mungkin juga di kita juga ada yang melaksanakan yang namanya RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau, di mana mahasiswa D3 bisa melanjutkan ke D4 bagi prodi-prodi atau program studi yang membuka kelas-kelas RPL. Di kita ada, tapi kalau energi belum. Bukan kita nggak mau, tapi karena sumber daya manusia kita masih terbatas, karena banyak yang pensiun ya. Ada Pak Kartono, ada Pak Marijo dan sebagainya, itu kita kehilangan banyak orang, sehingga untuk membuat RPL kita bukan tidak sanggup, tetapi belum ada sumber daya manusia yang mencukupi ya, sehingga kita belum membuka RPL. Jadi jangan khawatir, ke depan kita akan buka RPL ya untuk teknik energi, sehingga yang D3 itu bisa melanjutkan ke D4, bukan lintas jalur namanya ya. Tapi kalau di universitas swasta misal ya, di beberapa tempat di sekitar Bandung ini ada yang menerima lulusan D3 ya. Tapi Bapak maaf, ini tuh kalau misalnya lanjut lagi 4 tahun lagi atau berapa tahun kalau misalnya lanjut ke D4?
tergantung pada persyaratan yang ada dari masing-masing prodi tadi. Apakah harus pernah bekerja 2 tahun atau mungkin karena dari program studinya di politeknik yang sama mungkin tidak ada atau mungkin yang cukup setahun. Yang itu dimaksud seperti waktu itu. tempuhnya. Iya, waktu tempuh belajarnya. Waktu tempuhnya begini. Kalau misal Anda lintas jalur ya, Iya. dari D3 mau ke S1, Iya. itu nanti Anda akan dihitung mata kuliah ya yang belum tercapai menurut prodi yang ada di universitas itu. Jadi misal Anda pernah mendapatkan perpindahan panas, nah di kurikulum yang ada di sana itu perpindahan panas mungkin perpindahan 1, perpindahan 2, sementara yang di sini adalah perpindahan panas 1 saja, nanti akan dihitung dikonversi gitu. Dikonversikan gitu ya. Sehingga kekurangannya bisa dihitung ya nanti ya. Iya. Jadi nanti biasanya mahasiswa itu akan minta ke prodi yang alumni ya, itu meminta silabus. Nah, silabus itu yang kita berikan ke alumni untuk dimasukkan ke tempat dia melanjutkan. Nanti direcognize sama mereka. Misalkan di silabus, misal ya saya ambil contoh mata kuliah perpindahan panas tadi ya. Kita apa aja nih yang kita pelajari? Nah, di sana baru diakui setelah belajar apa, oh ternyata matching gitu sama itu, ya udah diakui gitu. Karena kan tadi saya katakan bisa di sana ada perpindahan panas 1, perpindahan panas 2. Di kita hanya perpindahan panas, tapi kan SKS-nya berbeda ya. Mungkin di sana 2, di kita 3. Nah, apakah 3 itu sudah mencakup yang keduanya atau cukup hanya 1? Nah, itu dihitung oleh mereka. Ya, dari pihak universitas itu sering mengirim surat ke kita untuk meminta silabus yang lebih lengkap gitu, karena dari mahasiswa kan kadang-kadang hanya punya transkrip nilai ya, tanpa ada satu penjelasan seperti yang disampaikan oleh Bu Sri tadi, sehingga pihak universitas meminta kita untuk meminta detail dari silabus yang ada. Jadi saya tambahkan ya, sebenarnya tergantung pengakuan dari universitas yang nanti di sana ya. Mekanika fluida yang kita tempuh itu sudah cukup belum dianggap bisa di sana. Makanya salah satu peserta lintas jalur itu saya. Oh, Bapak. Iya, beliau Saya itu dari D3, D3. terus ke S1. Di Undip ya Pak ya. Ya. Boleh ke lanjut pertanyaan selanjutnya. Silakan. Ya. Nah, apakah diploma ini sulit buat dapat pekerjaan, karena kan dari gelarnya juga AMD ya, AMDT. Nah, apakah itu tuh lebih sulit daripada yang strata gitu untuk mendapatkan pekerjaan? Kalau boleh saya jawab, sebenarnya Seharusnya tidak. yang namanya pekerjaan itu kan tergantung pada banyak hal ya. Tapi kalau yang Anda sampaikan tadi berhubungan dengan D3, apakah sulit untuk mencari pekerjaan? Saya rasa tidak ya. Karena D3 ya, kita mulai dari D3 dulu ya. D3 itu karena yang paling banyak dibutuhkan dibandingkan dengan yang D4 misal gitu ya. Sehingga munculnya D3 itu dulu seperti yang disampaikan Bu Sri tadi, karena kebutuhan industri yang yang cukup banyak begitu, sehingga untuk menjembatani antara level di SMK dengan di supervisor atau manajemen begitu dibutuhkanlah D3. Jadi kalau pengalaman kami itu di Politeknik D3 tidak terlalu sulit untuk mencari pekerjaan. Kalau Ya. saya apa ya, kalau bukan tidak terlalu sulit, karena bimbingan saya itu belum sidang aja udah dapat kerjaan Waduh, gitu loh. keren. Jadi enggak sih, karena memang kita udah langsung ke applied-nya yang memang benar-benar dibutuhkan oleh industri. Juga pengalaman kita waktu dapat tamu ya dari Cina ya, yang membuka PLTU di Sulawesi. Nah, ketika mereka lihat kurikulum kita, mereka langsung bilang, oh ini nih yang kami cari gitu. Jadi tidak usah khawatir gitu ya, karena memang kita applied. Hanya terlepas dari Rezeki ya. rezeki, artinya masalah kita ya. Mau nggak? Sebenarnya tawaran pekerjaan ada, cuman kan persoalannya bergaining dengan gaji, dengan fasilitas dan sebagainya. Mau nggak begitu kira-kira ya? Kalau Bisa. lapangan kerjaan pasti ada banyak ya. Tapi kan kadang nggak mau gajinya cuma segini atau di luar Jawa, di Irian begitu. Itu kan jadi persoalan, sehingga mungkin sebenarnya kalau mau dia diterima, tapi karena hal-hal seperti itu sehingga dia jadi tidak mau. Artinya ya tidak diterima begitu. Iya kan? Jangan pilih-pilih gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, artinya tetap itu menjadi persoalan ya. Tetapi ya silahkan. Nanti kalau dari sisi lapangan pekerjaan banyak. Ya. Ini ada Termasuk D4 loh ya. Oh iya. Termasuk D4 juga sama ya. Itu juga banyak. Karena kalau di industri
keluaran dari Politeknik itu kan yang namanya vokasi yang disampaikan Bu Sri juga ya, saya selalu menyampaikan tadi, Bu Sri juga sudah menjelaskan banyak tadi, itu adalah applied engineering tadi itu lebih lebih mengena ya untuk vokasi dibandingkan dengan S1, karena mereka berbicara dengan konsep desain kalau di akademik. Kalau kita kan tidak, ranah skill, ranah knowledge-nya mungkin nggak terlalu tinggi, tapi ranah skill-nya yang tinggi. Beda dengan akademik itu ranah knowledge-nya lebih tinggi daripada aspek skill-nya, kira-kira begitu. Ini ada pertanyaan yang memang cukup luas. Pertanyaannya itu, energi itu mempelajari apa sih, Bapak, Ibu? Mungkin dari Ibu dulu deh. Nah, Ibu Sri, silakan. Oke. Ya kalau saya di Prodi D3 ya, jadi di Prodi D3 itu kita balik dulu ke profil lulusan yang diinginkan ya. Jadi artinya mahasiswa baru itu mau dicetak jadi apa sih kan gitu ya. Nah ketika kita lihat dari ujungnya, sebenarnya kita tuh membuat profil lulusan itu adalah pertama dia jadi teknisi di pembangkit, mulai dari pembangkitnya sendiri, kemudian distribusi ya, kemudian juga teknisi di gedung ya, untuk sistem energinya, utilitas itu di gedung, kemudian di industri proses ya, kemudian yang berikutnya dia bisa membantu audit energi, jadi sebagai asisten auditor. Nah setelah dapat profilnya seperti itu, baru kemudian di breakdown, dia belajar apa sih gitu ya, untuk menuju tadi yaitu dia harus belajar banyak hal, terutama di bidang-bidang mechanical, electrical, kemudian science dasar ya, dan juga termasuk ya tentu tentang pembentukan perilaku itu yang secara umum. Jadi kalau misalnya belajar apa aja ya, untuk mekanikalnya ada mekanika fluida gitu ya, kalau untuk elektrikalnya Pak Ayu ada kontrol segala macam, ada arus kuat, arus lemah gitu. Jadi ya energi ini lebih ke interface antara mekanikal, mesin, kemudian elektro ya Pak, kemudian ada proses juga di situ, ada kimia, ada teknik kimia, kemudian ya itu mereka, karena nanti jadinya itu dia juga bisa bekerja di industri proses, nggak cuma di pembangkit gitu loh, profil dari D3 gitu. Jadi sebenarnya banyak yang dipelajarin ya Bu ya? Iya, jadi lebih sama aja sih, SKS itu kan sama aja untuk kalau D3 itu sekitar 117 SKS. Nah itu di breakdown tadi untuk mencapai tadi dia bisa audit, berarti ada mata kuliah audit energi. Untuk mencapai ini mata kuliahnya macam-macam gitu. Mungkin Bapak boleh menjawab dari seorang Kaprodi TKN. Kalau ini kan mata kuliahnya. Energi mempelajari apa? Mempelajari apa? Sebenarnya energi itu yang semula dari program studinya teknik mesinnya di sini. Itu merupakan gabungan dari ilmu mesin dan ilmu elektrik ya, ilmu listrik gitu. Nah, ya sebagaimana energi itu sebenarnya jurusan-jurusan yang ada di sekolahan kita itu ada mekanika, itu cabang dari fisika sebenarnya. Ada mekanika, elektrika ya, itu namanya sama-sama jurusan-jurusan itu sebenarnya cabang dari itu fisika. Jadi kalau energi yang mempelajari tentang keenergian, jadi fisika itu sebenarnya bahasanya adalah zat dan energi gitu. Nah kita tuh energi. Zat dan energi itu buku fisika kita zaman SMA ya Bu? Ya. Makanya saya teringat itu. Jadi flashback. Ya. Zat dan energi. Mungkin Bapak ada tambahan untuk energi itu mempelajari apa? Baik ya, kalau saya pribadi sebenarnya mungkin di antara teman-teman Pak Budi atau Bu Sri ini mungkin saya yang paling cocok gitu ya. Kenapa? Karena saya dulu S1-nya adalah fisika teknik, atau mungkin kalau sekarang disebut dengan teknik fisika ya, dimana di fisika teknik itu kita belajar hampir semuanya, mulai dari arus lemah, elektronika, rangkaian listrik, elektronika, teknik digital ya, kemudian mengenai waktu itu juga komputer baru berkembang ya. Kemudian juga kalau di mechanical kita belajar mulai dari perpindahan panas, mekanika fluida, ada perpindahan panas jalan massa, ada termodinamika ya, itu kita pelajari, termasuk nanti ada instrumentasi, kontrol, kemudian termasuk arus kuat itu adalah mesin listrik itu ya, penggerak mula dan sebagainya, itu hampir semua itu saya pelajari, sehingga waktu itu saya juga bingung, ini saya mau kemana begitu ya. Ya kan, ini belajar itu belajar pusing gitu.
Ya, tapi apa namanya, saya memang masuk di suatu bidang yang ilmunya banyak itu sebenarnya mengenakkan saya, sehingga saya mau masuk kemanapun juga fleksibel gitu ya. Saya diminta mengajar perbedaan panas, oke. Mau diminta mengajar apapun, oke. Kalau saya lah ya, mungkin ada yang lupa tapi belajar sebentar rasanya sih sudah sudah jalan lagi gitu ya. Nah itu kalau tapi bagi Anda mungkin agak terlalu bingung ya, tapi nggak apa-apa. Memang di dalam kebingungan ini sebenarnya Anda punya kefleksibilitas yang tinggi ya. Fleksibilitasnya Anda misal di pembangkit itu kan gabungan dari sekian tadi ilmu tadi itu ya, dari mechanical, dari proses, dari electrical, dari instrumentation, dari material dan sebagainya ya. Itu enak nanti kita mau melihat satu fenomena dari suatu sistem energi gitu ya. Berbeda dengan mungkin memang yang mereka spesifik di electrical, dia hanya menangani mungkin arus kuat, atau kalau yang di elektronik ya arus lemah, atau kalau yang di mesin begitu ya, kalau mesin konversi energi mungkin dia belajar mengenai itu ya, boiler, belajar mengenai heat exchanger dan sebagainya. Tapi kalau di kita itu ya kita belajar sendiri, memang agak dibutuhkan satu usaha, kemauan agar kita bisa mempelajari itu, karena pada saat kita belajar di satu semester itu berbeda-beda ya, jadi agak lebih susah atau butuh effort yang tinggi. Beda dengan kalau saya belajar di spesifik misal di elektronik ya, saya mungkin belajar dari rangkaian listrik, nanti baru setelah ini bisa baru belajar elektronika, setelah ini bisa baru lari ke digital, setelah digital baru lari, nah itu kan menyambung enak ya. Tapi kalau yang dipelajari ini kan enggak ya, Anda belajar mulai dari mekanika fluida misal ya kan, terus ditambah lagi dengan rangkaian listrik, ada elektronika, belajar di teknik kimia, atau belajar di Busri ini yang mengajarkan kimia juga pusing ya, beda-beda kan. Nah tapi nggak apa-apa, memang kita belajar itu untuk mengetahui sistem secara keseluruhan, karena untuk kita tahu itu sudah enak gitu ya. Berbeda dengan mereka yang spesifik, memang mereka lebih detail ya, tetapi begitu ke hal yang lain mereka nggak agak kurang begitu, bukan nggak bisa, saya katakan agak kurang gitu ya. Jadi menurut saya keuntungan Anda di situ ya. Setelah kita tahu ya Pak, energi mempelajari apa, ternyata beda-beda nih. Terus aku mau nanya nih, beda lebih spesifikasinya tuh TPTL, TKE dan TEN. Mungkin boleh dijawab dari Bapak dulu. Dari saya. TPTL, ya. Itu sebenarnya berhubungan dengan perkembangan jurusan teknik konversi energi ya. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara jurusan teknik energi itu dulu kita berawal dari bagian program studi dari teknik mesin, dan ke teknik mesin itu sebenarnya juga dicangkokkan saja, karena tadi apakah kita mau di listrik atau di mesin. Nah salah satu yang kemudian hinggap di situ adalah mesin, sehingga embrio kita itu dari program studi di mesin, walaupun sebenarnya di mesin juga belajarnya kan hanya mekanikalnya kan, di lainnya kan belajar yang lain. Terus kemudian kita waktu itu menjadi jurusan tersendiri ya. Dulu di mesin itu ada refrigerasi, itu juga bagian dari mesin sebenarnya waktu itu ya. Teman yang belum berdiri sendiri lah aero itu masih bagian dari mesin ya, kalau di Politeknik Negeri Bandung ya. Nah kalau energi sudah menjadi jurusan tersendiri, termasuk jurusan refrigerasi dan tata udara itu. Nah kemudian dari situ kita masih D3 ya. D3 itu pun kemudian kita lebih banyak mempelajari utility dan ada konsentrasi audit. Jadi awal cikal bakalnya di situ ya. Jadi yang disampaikan Bu Sri tadi, utility itu apa aja ya, semua berhubungan dengan fasilitas yang ada di dalam suatu mungkin industri, proses, mungkin pembangkit, ataupun mungkin gedung dan sebagainya. Kemudian dari situ muncul konsentrasi, ada utilitas dan ada audit ya. Tadinya hanya mata kuliah saja, berkembang kemudian menjadi dua kelas itu dipisah, satu utilitas, yang satu adalah audit gitu. Itu awalnya ya. Kemudian dari situ kemudian muncul TPTL, teknologi pembangkit tenaga listrik, yang memang spesifik di pembangkitan ya, proses pembangkitan listrik. Nah dari situ kemudian embrio dari audit energi ini kemudian tumbuh menjadi prodi sendiri yang namanya teknik konservasi energi, karena audit memang masuknya dalam ranah
konservasi. Nah, kira-kira seperti itu perkembangan di jurusan teknik konversi energi ya, berhubungan dengan apa namanya sejarah itu tadi. Sehingga D3 yang sekarang ini lebih cenderung kepada utilitas, termasuk industri proses, ya pembangkit juga gedung juga apa namanya lebih umum lah kalau D3 ya. Tapi kalau yang sudah spesifik itu adalah yang D4. Ya, itu secara umum. Ya, kalau TPTL pasti ya, nama saja teknologi pembangkit tenaga listrik, berarti di dalamnya belajar mengenai apa namanya pembangkitan, bagaimana listrik itu dihasilkan ya. Kita memang belajar konversi energi karena kan kita bisa mengkonversi matahari menjadi apa namanya panas gitu ya. Panas katalah untuk apa mandi itu kan ada ya di rumah-rumah itu yang dipasang. Nah, itu iya water heater dari matahari, tapi itu bukan bagian dari apa namanya, yaitu kita pelajari konsepnya, tapi sebenarnya lebih cenderung adalah outputnya adalah berupa listrik. Kalau kita bicara mengenai pembangkit tenaga listrik, entah itu dari matahari, entah itu solar ya, solar power, entah itu dari steam, entah itu dari air, PLTA, entah itu dari sumber yang lain. Mungkin nuklir kita tidak masuk ya, kurikulum kita batasi, kita nggak masuk kan nuklir gitu ya. Kita lebih cenderung kepada energi steam, power plant, entah itu menggunakan sumbernya batu bara, entah itu gas, entah itu minyak, ya termasuk nanti sumber dari PLTA air, PLTA ya, kemudian dari solar. Nah itu TPTL. Nah kalau konservasi lebih cenderung namanya konservasi, memberdayakan energi itu agar bisa seoptimal mungkin, seefisien mungkin, ya kan. Jadi sehemat mungkin juga ya, itu yang dipelajari di konservasi. Jadi proses dari satu pembangkitan yang mungkin boros itu mungkin bisa lebih diefisienkan lagi, atau penggunaan energi di gedung misalnya, oh ternyata AC-nya seperti ini ya, ini kayaknya masih bisa diefisiensikan, atau mungkin penggunaan motor listrik, penggunaan peralatan yang membutuhkan energi itu ternyata masih banyak yang belum efisien gitu. Nah itu yang dipelajari di dalam teknik konservasi energi. Nah kira-kira seperti itu dari saya. Mungkin teman-teman ini bisa menambahkan. Mungkin kalau secara singkatnya materinya TPTL itu ya. TPTL mungkin Bapak jawabnya TKE deh, soalnya Bapak udah jawab. Oh bukan, jadi sistem keseluruhannya itu sebenarnya kayak ilustrasinya TPTL itu kan membangkitkan energi dari sumber ke listrik gitu ya. Nah itu kan melalui ada mesin listrik, ya, ada mesin fluida atau mesin thermal gitu ya, yang disuplai ke generatornya, yang memutar generatornya itu. Nah, bagian dari generator itu sendiri, nah itu sebenarnya bahasan sebagai convert energi, ya, konversi energi, ya. Sedangkan yang tadi secara keseluruhan itu TPTL gitu ya, ilustrasinya. Sedangkan kalau konservasi, bagaimana sih ketika convert itu efisiensinya tinggi, nah, usahanya. Ya, jadi sama aja ya. Jadi ini ada suatu industri proses, ada industri pembangkit, kemudian mereka tentunya banyak menggunakan utilitas, kemudian tadi ya kalau Pak Budi lihat dari sisi penghematan energinya, kalau D3 ini lebih ke arah mensupport ya yang tadi gitu. Jadi ke arah supporting sistem dari pembangkit tadi gitu. Jadi misalnya dari utilitasnya mereka, kemudian dari kalau ketika konservasi mereka ikut jadi sebagai asisten auditor kayak gitu. Jadi lebih ke mensupport. Mungkin lebih luas ya. Saya bisa menambahkan misal begini ya, kita bicara satu kasus misal boiler. Pasti kalau di TPTL boiler itu akan sebagai sumber uap ya, itu akan digunakan untuk memutarkan steam turbine. Steam turbine akan memutarkan generator menghasilkan listrik, ya kan. Tapi kalau di utility, mesti di industri proses, itu kan steam penggunanya banyak. Bisa sebagai untuk pembangkit listrik, juga bisa digunakan untuk pemanas, untuk heat exchanger, atau untuk steamer dan sebagainya. Nah itu energi juga bisa berperan di situ gitu ya. Jadi kalau TPTL pasti jelas ya. Iya. Steamer bukan steamer boiler itu pasti nanti larinya ke membangkitkan memutar generator menghasilkan listrik. Tapi kalau di D3 misalnya itu nanti masuknya sebagai utility,
apakah dia sebagai pembangkit listrik, apakah dia sebagai pemanas, sebagai untuk heat exchanger, untuk steamer dan sebagainya. Kalau kita bicara di teknik ya. Kalau mereka ini kan di industri farmasi Ya. bisa sebagai bahan baku juga. Gitu. Ya banyak ya, kira-kira seperti itu contoh dari satu mesin fluida yang dipelajari di energi kan ya. Karena nanti kan juga ada pompa, ada kompresor, macam-macam itu kan juga bagian dari yang kita pelajari di teknik energi. Sudah belajar ya mekanika fluida ya? Kalau TKI belum sih Pak. Oh, Aku baru mau semester ini. Oke. Iya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Kira-kira tuh prospek kerja teknik energi itu apa aja sih Pak Bu? Bu Sri, silahkan dari Bu Sri gantian. Ya, kalau D3 itu karena memang lebih luas ya. Iya. Jadi dia bisa ke konservasi bisa, ke TPTL, ke arah pembangkit juga oke gitu ya. Kalau ke arah industri proses juga oke gitu ya. Jadi lebih luas sih sebenarnya ya, karena memang tujuannya dia mengisi bidang manajemen gitu ya, di antara yang itu tadi, sehingga dia lebih luas. Kalau ibaratnya kalau D4 itu di puncaknya pasti jumlahnya lebih sedikit. Nah kalau D3 pasti lebih banyak, jadi kebutuhannya pasti secara kuantitas pasti lebih banyak tuh. Sehingga kalau kita lihat dari alumni kita juga luar biasa ya. Alumni D3 itu ada yang di Qatar ya, jadi ada ya di dalam negeri juga banyak pastinya, di luar negeri juga ada, jadi ekspatriat juga ada. Jadi yang penting mah kalau dilihat dari sisi tadi kerjaan itu lebih ke, kalau dari sisi ilmu cukup, tapi kan performa sendiri harus dari mahasiswanya sendiri gitu. Ya, performa sendiri masing-masing ya. Skills juga. Ya kalau skill dipelajari ya. Iya. Tapi kalau performa seperti disiplin ya kayak gitu kan memang harus dari kita juga berusaha mendidiknya, tapi kan kembali ke mahasiswanya lagi gitu ya. Kemudian kemampuan berbahasa asing dan sebagainya. Pak Budi. Ya, sebenarnya kalau teknik energi mah sebenarnya serabutan lah ya. Jadi untuk banyak bidang bisa ditangani oleh teknik energi. Mirip dengan fisika menurut saya salah satunya. Teknik energi. Mungkin kalau dari Pak Wahyu, pandangan Pak Wahyu tentang prospek Ya. energi. Jadi seperti yang dengan Pak Budi tadi, karena kita mempelajari banyak ya, sebenarnya ruang lingkup dari pekerjaan teknik energi itu juga lebih banyak daripada mungkin yang spesifik tadi seperti teknik mesin ataupun seperti electrical dan sebagainya. Kenapa tadi ya, kita bisa masuk ke ranah pekerjaan yang macam-macam gitu. Makanya saya selalu mengatakan kepada lulusan-lulusan yang mungkin baru keluar itu bahwa jangan takut dengan pekerjaan ya, karena yang Anda pelajari itu adalah cukup banyak. Memang spesifik kalau TPTL apakah harus ke pembangkit atau kalau konservasi harus ke audit, itu kan yang dipelajari. Dunia kerja itu nanti akan berbeda dengan bisa berbeda ya dengan apa yang dipelajari, tetapi ilmu-ilmu itu yang akan menjiwai kita untuk bisa kita masuk di dalam pekerjaan kita. Kalau saya selalu begitu ya. Makanya kalau dalam research tadi saya selalu bilang Anda itu yang paling mudah untuk mencari pekerjaan. Fleksibel. Ya kan? Anda mau masuk pabrik sepatu aja bisa kok. Betul nggak? Karena di situ ada alat-alat yang berhubungan dengan konversi energi kan? Betul nggak? Anda mau ke industri proses, Anda mau ke teknik kimia, Anda mau ke air refinery, Anda mau ke pabrik semen, Anda mau ke konsultan, Anda mau banyak lah. Iya, jangan takut. Kalau saya ya menjelaskan banyak sekali bidang-bidang, hanya kita mau nggak gitu ya. Ya kira begitu. Ada lagi pertanyaan atau masih ada tanda tanya, silahkan. Kayaknya udah dulu soalnya nanti kita lanjutin lagi di podcast selanjutnya gitu. Hai. Ya. Nah, makasih buat Pak Wahyu, Pak Budi dan Bu Sri yang udah mau hadir untuk ditanya-tanya nih sama kita. Mungkin cukup dulu untuk hari ini podcastnya. Makasih buat Bapak dan Ibu. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bisa berguna bagi semuanya ya. 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 Untuk teman-teman semua, terima kasih yang udah nonton. Dan jangan lupa dinantiin podcast itu selanjutnya. Bye-bye. Salam energi. Halo guys, jadi hari ini kita udah ada di sesi Q&A. Nah, kita lagi bareng sama akang-akang. Boleh akang-akang diperkenalkan dirinya? Halo, mungkin sebelumnya izin kenalin diri aku dulu.
Nama aku Yoda Ferry Radiasta dari jurusan Teknik Konversi Energi angkatan 2022. Di sini juga aku di prodi D4 Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik, dan di himpunan aku angkatan 22 ya. Oke, kalau aku sendiri, kenalin aku Muhammad Faik Syakir dari jurusan Teknik Konversi Energi angkatan 22. Untuk prodinya sama Kelas ya. Yoda. Di prodi Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik angkatan 2022. Kalau aku manggilnya nih Kang Odoy sama Kang Faik. Iya, Ya. Panggil aja. Gak apa-apa, Odoy ya? Gak apa-apa. Soalnya emang panggilan biasa di kampus tuh Odoy. Odoy. Teman-teman, kita mau bahas seputar tentang himpunan dan tentang Politeknik Negeri Bandung sama Kang Odoy sama Kang Faik. Jadi kita langsung nanya. Boleh? Boleh. Oke, mungkin kita pengen nanya nih, himpunan itu apa sih Kang? Oke. Sebenarnya mungkin kalau ditanya himpunan itu apa, tiap orang mungkin punya definisi yang berbeda, punya arti masing-masing yang berbeda. Cuman kalau aku ditanya seperti himpunan itu apa, bagi aku himpunan itu adalah sebuah wadah kosong gitu, yang emang mahasiswa itu bisa berinteraksi ataupun bisa bereksperimen di dalamnya. Dan juga si himpunan ini tuh menurut aku tuh sebagai ladang untuk bermain, mungkin bermain dalam tanda kutip, seperti ya dia ingin mencoba hal-hal baru, dia ingin mencari jati dirinya mungkin, ataupun untuk berkembang, mungkin itu sih kalau dari aku. Kira-kira Kang Faik ada tambahan? Kalau bagi aku himpunan bisa disebut rumah kesekian. Kalau HMTS sendiri apa? HMTS sendiri, Iya. kalau HMTS sendiri itu lebih ke rumah ya, rumah bagi aku, bagi temen aku juga, khususnya di kampus di Politeknik Negeri Bandung ini. Dan juga itu tuh lebih selain dari definisi himpunan tadi yang udah dijelasin, itu tuh termasuk juga di HMT. Tetapi untuk HMT sendiri ya itu lebih ke keluarga aja sih kalau buat aku. Keluarga berarti. Kenapa sih Kang mau masuk ke himpunan gitu? Oke, mungkin flashback sedikit ya, Boleh, waktu zaman boleh. masih maba ya. Iya. Jadi kalau aku pribadi itu dulu di SMP, di SMA itu nggak pernah ikut organisasi gitu, nggak pernah yang namanya tertarik sama organisasi, karena mungkin ya tahu ya anak-anak Bandung wah komun pasti rata-rata Iya, ya. benar. Ya jadi aku tuh emang nggak pernah tertarik sama yang gituan, aku tertariknya sama nongkrong, main kayak gitu. Dan ketika di kampus, kenapa sih aku memilih buat masuk ke organisasi? Karena emang organisasi itu ya tidak seformal yang aku bayangkan gitu. Walaupun memang ada kegiatan formal-formalnya, tapi ya itu tadi, kenapa aku menganggap HMT itu keluarga, karena emang orang-orang di dalamnya sih yang emang bikin aku tertarik buat masuk gitu. Kalau Kang Faik sendiri? Nah, kalau dari aku, kenapa aku bisa masuk himpunan? Aku sendiri emang nggak punya kegiatan ya. Tadinya rencana mau jadi mahasiswa kupu-kupu. Nah, cuman karena ya ada ajakan dari beberapa teman, dan mungkin aku sendiri sudah melihatlah sekilas dari bagaimana di himpunan itu dari awal aku masuk, seperti ada acara-acara tertentunya, dan juga ajakan dari teman-teman aku yang membuat aku bisa masuk ke himpunan sampai saat ini. Ya, dan juga ya mungkin tambahan juga yang bikin aku tertarik banget gitu buat masuk himpunan tuh sebenarnya selain ngisi waktu luang tuh ya aku pengen punya cerita aja gitu selama kuliah tuh. Ya aku tuh punya banyak kegiatan, punya banyak pengalaman. Aku nggak mau ketika lulus nanti tuh ya aku cuman kuliah belajar. Jadi aku tuh pengen punya cerita lah buat kedepannya kayak gitu. Pengen ada yang diceritain Ya ke kayak gitu, orang nantinya. bisa ke anak nanti. Iya. Dia dulu bapak kayak gini. Iya bisa kayak gitu. Oke. Terus sebenarnya tuh di himpunan tuh kita tuh ngapain aja sih Kang? Oke, kalau di himpunan sendiri itu tuh seperti yang udah dibilang tadi ya, wahana untuk bereksperimen. Jadi di himpunan tuh sebenarnya banyak kegiatan yang bisa dicoba, yang bisa kalian ikuti. Kayak contohnya tuh dengan berbagai proker gitu, program kerja
Tapi utamanya tuh dari himpunan sendiri tuh kita merujuknya tuh ke Tridharma perguruan tinggi gitu. Kayak ada pengabdian, penelitian, sama pendidikan. Yang mana di himpunan sendiri pun ya kita ada kegiatan pengabdian, kayak mengabdi ke desa, atau salah satu contohnya mungkin ada energi bina desa ya. Kita tuh itu lebih ke KKN, seperti KKN gitu. Karena untuk Politeknik Negeri Bandung sendiri kan berbeda gitu dengan universitas lainnya yang tidak ada KKN juga. Terus juga ada kegiatan kayak nanti pun ada energi spektakuler ya. Oh iya betul. Itu kayak ada konser kecil-kecilan lah dari HMTI juga. Terus ada kayak di bidang olahraganya kita ada Energi Cup kayak gitu. Terus juga kita ada memperingati Hari Nasional. Sebenarnya banyak sih kalau disebutin satu-satu, cuman kalau diringkas ya banyak kegiatan di dalamnya yang pastinya seru-seru banget lah untuk kita coba gitu. Pasti kan capek ya Kang di himpunan ya? Iya. Ada perasaan nyesel gak sih masuk himpunan? Kalau capek, jujur pasti ada ya capek. Kalau nyesel buat aku, ya kita nggak ada yang nyesel ya, maksudnya nggak ada yang sia-sia gitu apa yang dari kita dapat, apa yang kita udah kerjakan, pasti nanti ada manfaatnya sendiri gitu. Mungkin kalau aku gitu. Nah, kalau dari aku untuk penyesalan pasti gak ada lah. Soalnya aku yakin dari apa yang udah aku perbuat di sini selama di himpunan dari awal dan mungkin nanti sampai akhir pasti ada benefitnya sendiri buat aku, baik itu yang gak dirasa sama aku, baik secara langsung atau tidak langsung, pasti ada. Ngomongin benefit nih, kira-kira benefit bagi Kang Yoda dan Kang Faik itu apa sih masuk himpunan? Oke, kalau benefit sebenarnya banyak ya. Kalau untuk disebutin satu-satu kayaknya bisa 3 jam ya. Enggak, bercanda. Sebenarnya yang paling utama mungkin ya teman-teman juga yang nonton nantinya udah pada tahu, mungkin ada salah satunya dari relasi, itu yang paling penting. Terus soft skill juga ya. Kita kan dilatih untuk mengembangkan soft skill. Terus juga mungkin dari public speakingnya juga kita bisa meningkat. Kayak contohnya kita ada berdua di sini pun, kalau waktu itu kita masih maba gitu duduk di sini, kayaknya kita nggak akan bisa buat ngobrol-ngobrol kayak gini ya, pasti ada nervousnya, ada yang lain-lainnya lah gitu, beda. Terus juga relasi kenapa penting, karena mungkin nanti di jurusan teknik konversi energi juga ada program magang gitu ya, yang mana magang tuh rata-rata kita harus mencari yang mana itu tuh ada koneksi dari antara alumninya juga, dan rata-rata alumni itu ya ingin mendahulukan lah yang emang anak himpunan kayak gitu, dan pasti benefitnya juga bakal kerasa lah sama kita nantinya, entah itu dalam waktu dekat ataupun nanti ketika lulus lah, ataupun ketika magang atau nantinya ketika wisuda bisa. Kalau dari aku sendiri ya sama seperti yang tadi kata Kang Odoy bilang, relasi, dan juga menurut aku dari benefit himpunan ini menambah keberanian dari aku sendiri, berani untuk bertindak, berpikir cepat, dan lain-lain. Betul, karena emang kita anak HMT juga kan dituntut untuk kritis, berani, peduli, dan saling melindungi gitu. Sesuai dengan makanya kita anak himpunan itu selalu merasa di HMT itu ya kita keluarga gitu, karena kita terikat oleh 4 poin itu. Bukan terikat sih, lebih ke kita mengimplementasikan gitu 4 poin itu. Pasti kan beda ya outfitnya anak himpunan sama yang non himpunan. Boleh dong akang-akang yang sebagai anak himpunan di spill outfit himpunan anak himpunan. Oke, boleh. Jadi ini aku berdiri aja atau gimana? Atau aku jelasin dulu kali ya? Boleh jelasin dulu. Dijelasin. Jadi kalau semasa pengalaman aku sekarang kan di tingkat 3 ya, di semester 5. Kalau dulu tuh aku ngelihat anak-anak semester 1, semester 2 tuh rata-rata pada pakainya tuh kaos dan kemeja berkerah gitu ya, yang tangan panjang. Itu rata-ratanya. Masuk ke semester 2 tuh kaos tetap sama, cuman kaosnya rata-rata mulai samaan semua. Kaos apa tuh? Ada kaos. Juga di semester 3 atau tingkat 2 tuh rata-rata sudah mulai berubah nih, udah mulai kayak kita nih. Kita pakai jaket himpunan, untuk tingkat 3 pun sama, untuk seterusnya. Rata-rata di energi itu ya pakai jaket himpunan, dalamnya kaos, celananya jeans atau denim, sepatunya biasanya kita sepatu boots lah. Mungkin ya itu ada mereknya, cuman kita nggak bisa sebut mereknya ya. Cuma rata-rata ya kita kayak anak engineering aja. Cuman ada satu yang paling penting nih buat anak-anak energi. Biasanya ciri khas anak energi itu
di belakangnya nih. Oh, Dia boleh tunjukin boleh ke berdiri. kamera. Ditunjukin Oke. boleh. Biasanya ciri khas anak energi ada siang hitam di belakang. Kalau ada ini otomatis fix anak energi. Energi. Iya. Kalau misalnya di energi itu ada wibu gak? Di Wibu ada. Ada. Aku pribadi juga ya. Oh gitu. Iya. Oh. Enggak sih, aku nggak wibu, Tapi cuman aku outfitnya suka. tetap menyesuaikan. Iya, aku nggak wibu, cuman suka nonton aja. Oh gitu. Suka nonton apa ya? Biasalah kayak One Piece, Naruto kayak gitulah itu mah biasa. Cuman kalau buat wibu banyak sih. Tapi kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya mau jadi anak himpunan harus kayak gitu gak outfitnya atau gimana? Takutnya Sebenarnya ntar diskriminasi lagi kalau misalnya outfitnya nggak gitu. sebenarnya kalau buat outfit tuh ya balik lagi ke masing-masing. Cuman yang nggak tahu kenapa gitu aku mungkin ngelihat adik-adik tingkat lama kelamaan kok makin sama-samaan gitu outfitnya. bener sih. Padahal nggak ada yang Semuanya menganjurkan seragaman. gitu. Iya. Cuman ya gitu sih. Nah setelah kita bahas outfit nih, nah aku pengen nanya dong ke akang-akang nih, gimana cara survive kuliah di Polban? Survive kuliah di Polban. Yang katanya kampus baut. Oke, sebenarnya emangnya mungkin dari penonton juga, dari teteh-teteh di sini juga udah tahu ya keketatan gitu di Politeknik Negeri Bandung itu seperti apa. Dikit-dikit mungkin DO atau drop out gitu. Memang gitu itu emang terjadi. Cuman kalau buat aku pribadi buat survive di kampus Polban ini, yang pertama ya pastinya ya aku rajin kuliah. Walaupun aku anak himpunan juga, tapi ya harus seimbang, organisasi dengan akademis itu harus seimbang, nggak boleh kita berat sebelah, apalagi kalau sampai berat ke organisasi gitu, sampai-sampai kita ngelupain akademis, karena kan balik lagi ke tujuan awal kita tuh kuliah tuh mau apa sih? Kita mau cari ilmu, kita mau lulus, apa tujuan utamanya, bukan kita mau jadi apa ya mahasiswa yang himpunan banget gitu. Balik lagi ke tujuan awal ya, kuliah rajin udah pasti harus. Tugas yang harus wajib, kita harus selalu ngerjain tugas, kita nggak boleh telat ngumpulin tugasnya, ataupun kita hadirnya harus tepat waktu. Terus juga apa namanya, dari segi nilai ya, nilai itu harus dijaga. Kalau disebut susah dapat nilai susah, cuman balik lagi gimana ke personal orangnya, apakah orang itu mau belajar atau mau gitu-gitu aja gitu. Sebenarnya itu sih, cuman ya balik lagi orang itu mau survive atau mau enggak gitu. Kalau dari aku. Sampai boleh ada tambahan? Kalau menurut aku, cara survive aku sendiri, yang penting bisa memanage waktu sama mengatur keinginan. Soalnya kan ada 3 nih. Yang pertama itu himpunan, enggak dong, akademik, himpunan, terus waktu main untuk sendiri-sendiri. Nah, kalau misal melihat jadwalnya ya utamain aja yang paling penting dulu. Skala prioritas. Ada skala prioritasnya. Ya pastilah kita ngedahuluin buat akademi, pasti. Dan kemudian kan ada himpunan, tapi kan himpunan juga nggak selalu ada jadwalnya kita terus buat berhimpun. Pasti ada juga kan waktu buat kita refreshing untuk diri sendiri. Itu mah gimana kita baik-baiknya membagi waktu gitu. Ya itu paling penting buat mahasiswa gitu, bukan untuk mahasiswa Polban aja atau energi aja. Menurut aku buat seluruh mahasiswa gitu, pentingnya yang dipunya oleh mahasiswa tuh lebih ke memanage waktu sih. Itu harus punya skala prioritas dalam memilih kegiatan ataupun menjalankan sebuah kegiatan, itu harus ada yang namanya itu. Kalau nggak ada itu, yakinlah bakal hancur, bakal tabrak-tabrakan, nanti bakal capek sendiri, bakal ini nggak jalan, itu nggak jalan, malah jadi ngorbanin semuanya itu. Kalau kata aku jangan sampai kayak gitu ya. Tapi Akang sendiri pernah diambang-ambang DO gak? Kalau aku sendiri di ambang dewa, alhamdulillah nggak pernah ya. Alhamdulillah. Kalau aku dari semester awal sampai saat ini, alhamdulillah nilai selalu bagus. Alhamdulillah IPK di atas 3 Hasil walaupun joki? enggak hasil aku Hasil pribadi. diri sendiri ya? Hasil belajar. Walaupun emang di semester terakhir kemarin, di semester 4 ya aku dapat drop lah dari emang nilainya dari semester 1, 2, 3. Ya mungkin karena kecapean atau mungkin karena ya itu Satu dan lain nggak hal. tahu. Ya mungkin dari lain hal juga. Cuman alhamdulillah kalau untuk soal nilai aku aman-aman aja sih, walaupun aku berhimpun juga di HNTE, tapi alhamdulillah aku nge-manage waktu dengan baik. Kang Faik mungkin pernah diambang DO?
Oh, kalau untuk di ambang DO sih belum ya, alhamdulillah. Masih aman-aman aja dari semester 1 sampai sekarang. Ya nilai nggak yang begitu besar, cuman ya kebilang masih selamat lah. Masih aman. Masih aman, masih aman. Nggak kecil juga ya. Nggak kecil, nggak besar, ya. Di tengah-tengah aja. 1 sampai 10 seberapa sulit survive di Polban? 1 sampai 10. 10 Kalau sih. menurut aku 10. 10. Sebenarnya ini nanti sensor aja ya. Sebenarnya kenapa kemarin aku nilai turun tuh ya mungkin dari gaya Iya. itu disensor aja. Ting. Kalau sulit ya 10 sih. 10. 9 dari 10, 9 lah, 9 kenapa sulitnya. Ya itu cuman kalau ketika kalian udah punya soft skill untuk memanage waktu ya percayalah bakal nggak akan sesulit itulah. Kayak gitu. Cuman ya balik lagi ke akademiknya, kalian bisa belajar, kalian mau mengikuti pembelajaran atau enggak kayak gitu. Kalau dari aku sendiri rate-nya 10 juga sih. Soalnya dari semester 1 sampai 5 tuh kan emang pelajarannya dari yang umum terus menjurus ke keenergian yang TL juga. iya yang kita belajar di prodi kita gitu. Ya sekarang semakin sulit gitu buat mengerti dari mata kuliahnya. Ada beberapa mata kuliah yang emang saya susah buat ngerti lah, tapi ya kalau dijalani dan kita terus belajar ya insya Allah bisa. Ya, itu yang penting kemauan, keinginan Ya. untuk terus berkembang sih paling itu. Oke, berarti intinya tuh kita tuh harus pintar memanage waktu ya. Betul. Ya, betul. Antara berhimpun sama akademisnya. Gitu. Ya. Nah, kebetulan untuk sesi Q&A kali ini udah berakhir nih, Kak. Aduh. Mungkin boleh disapa-sapa dulu ke para penonton. Ini apa panggilannya ke penonton? Energi Zen. Energi. Halo Energi Zen. Energi deh. Buat para maba mungkin ada sedikit wejangan gitu Buat dari Mata. mungkin buat maba 24 ya, buat Energi 2024 barangkali ada yang nonton nanti mungkin dari aku semangat terus belajarnya, jangan takut mencoba, terus juga harus bisa memanage waktu dengan baik supaya kehidupan kampus kalian survive gitu ya, apalagi di kampus Polban tercinta ini. Dan juga intinya mas semangat lah buat kalian ya, jalanin aja, jangan banyak ngeluh pasti, cuman ya dari aku pasti jalanin aja terus kayak gitu. Kalau dari aku buat maba 2024 semangat kuliahnya, jangan males, jangan bolos apalagi. Ya, yang penting semoga kalian menikmati proses kuliah. Dan namanya juga proses kan gak ada yang mudah, pasti banyak cobaan. Semangat terus, selamat jadi anak teknik. Tapi buat Kang Odoy dan Kang Faik yang udah mau direcokin nih waktunya dan ditanya-tanya sama kita. Gak apa-apa gak? Oke, makasih juga buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa ditunggu selanjutnya ya videonya.